Liverpool dan Arsenal perebutkan bintang Aljazair. Bek kiri Wolverhampton Wanderers Ryan Ait-Nouri dikabarkan telah muncul sebagai target potensial untuk Liverpool dan Arsenal pada jendela transfer Januari ini. Sejak datang ke Wolves dengan status pinjaman pada tahun 2020, Ryan Ait-Nouri telah membuat 97 penampilan di sebuah kompetisi, menyambungkan 4 gol dan 8 assist. Meskipun menghabiskan waktu di luar tim di bawah asuhan pelatih sebelumnya, Julian Lopetegui, pemain asal Aljazair ini telah berkembang dalam sistem bek sayap Gary O'Neill. Memiliki kontrak hingga 2026, Ait-Nouri secara teoritis dapat tetap berada di Wolves dalam jangka panjang. Namun dia bisa dibilang sebagai salah satu aset paling berharga klub. Pada saat kriteria finansial fair play harus dipenuhi dalam jangka pendek dan jangka panjang, hal itu berpotensi menjadi faktor penting dalam konteks apakah dia dapat diizinkan untuk pergi di salah satu jendela transfer yang akan datang. Sementara itu dikutip dari Football Transfer, Liverpool dan Arsenal sama-sama mempertimbangkan apakah akan melakukan upaya untuk mengasosiasikan kesepakatan dengan Wolves. Pasalnya baik Arsenal maupun Liverpool telah memiliki lubang kelemahan di posisi bek kiri. Football Transfer sendiri mengklaim bahwa Wolves berniat meminta setidaknya 50 juta pound sterling untuk Ait-Nouri. Tetapi penjualan di masa depan dipersulit oleh klausul yang disepakati dengan Angers. Pada saat transfer senilai 9,8 juta pound sterling dibuat di tahun 2021, diduga bahwa Angers akan menerima 50% dari penjualan di masa depan. Arteta pertimbangkan jual Emil Smith-Rowe. Mikel Arteta dapat mempertimbangkan kembali sikapnya untuk menjual Emil Smith-Rowe dalam beberapa bulan ke depan untuk memberikan Arsenal lebih banyak ruang untuk bermanuver di bursa transfer. Setelah gagal dalam perebutan gelar tahun lalu, The Gunners berada di posisi yang tepat untuk menantang mahkota Premier League lagi musim ini. Tetapi sekali lagi membutuhkan bala bantuan setelah kemunduran dalam beberapa pekan terakhir. Masih harus dilihat berapa banyak yang harus dikeluarkan oleh Mikel Arteta. Mengumpulkan dana tambahan melalui penjualan pemain akan memberikan Arsenal beberapa ruang gerak dalam hal komitmen mereka terhadap financial fair play. Dan Emil Smith-Rowe adalah salah satu sosok yang kemungkinan akan menarik minat. Sebuah laporan terbaru dari The Athletic menguraikan bahwa meskipun Arteta tetap ingin mempertahankan jasa Smith-Rowe, namun posisi Arsenal pada gelandang serbaguna tersebut dapat bergeser. Mengingat dana yang terkumpul dari penjualan produk akademi seperti Smith-Rowe akan terhitung sebagai keuntungan murni. Namun laporan tersebut juga menjelaskan bahwa Smith-Rowe tidak ingin pindah dan percaya bahwa ia lebih dari cukup untuk berperan dalam tim Arteta. Smith-Rowe sendiri menjadi subjek ketertarikan dari Chelsea pada tahap akhir bursa transfer musim panas, dan keterkaitannya dengan The Blues kembali muncul bulan ini. Newcastle juga disebut-sebut tertarik dengan jasa pemain asal Inggris tersebut. Gabriel Martinelli dan Martin Odegaard dalang Arsenal minim gol. Arsenal kurang produktif musim ini, gagal mencetak gol dalam 3 dari 20 pertandingan Premier League sejauh ini, dibandingkan dengan hanya satu laga pada tahap yang sama di musim lalu. Kekalahan 2-0 yang membuat frustasi dari Liverpool di kandang sendiri di Piala FA pekan lalu juga membuat mereka gagal mencetak gol. Hal tersebut membuat Arsenal hanya meraih 1 kemenangan dalam 6 pertandingan terakhir di semua kompetisi, yakni saat para penggemar dan pengamat berseru agar The Gunners merekrut seorang penyerang sebelum bursa transfer Januari ini ditutup. Namun menurut Darren Bent, masalah di depan gawang sebenarnya berasal dari tidak memaksimalkan apa yang telah dimiliki oleh Arteta setelah musim yang gemilang sebelumnya. Darren Bent menyalahkan dua bintang Arsenal Gabriel Martinelli dan Martin Odegaard atas minimnya jumlah gol yang dicetak The Gunners musim ini. Argumen Bent tentu saja memiliki dasar yang kuat karena Martinelli hanya mampu mengantongi 2 gol di Premier League setelah 18 pertandingan musim ini. Sementara itu, sang kapten Odegaard baru mencetak 4 gol dari 17 penampilan liga. Arsenal tertarik boyong Xavi Simons. Xavi Simons tampil fenomenal di Eredivisie musim 2022-2023. Mengukir 19 gol dan 8 assist. Penampilan memukau sang pemain asal Belanda meyakinkan PSG untuk mengaktifkan klausul pembelian kembali senilai 5 juta pound sterling dalam kontrak di PSV. Juara Ligue 1 tersebut langsung meminjamkan Simons ke RB Leipzig dan sang pemain melanjutkan penampilan gemilangnya musim ini. Mencetak 4 gol dan mencatatkan 7 assist dalam 17 penampilan perdananya di Bundesliga.
Menurut surat kabar Jerman Sport Bild, Leipzig ingin agar kesepakatan peminjaman Simons diperpanjang hingga 2025. Namun PSG sendiri belum membuat keputusan mengenai masa depan sang pemain. Laporan tersebut mengklaim Arsenal sebagai salah satu klub yang memantau situasi tersebut. Bersama dengan Inter Milan dan Barcelona, meskipun belum ada pendekatan konkret yang dilakukan oleh salah satu pelamar potensial. The Gunners sendiri sedang menjelajahi pasar untuk mencari pemain depan. Namun diketahui bahwa mereka memprioritaskan perekrutan penyerang tengah kelas atas. Ivan Toney dari Brentford, Victor Osimhen dari Napoli, dan Alexander Isak dari Newcastle telah dihubungkan dengan klub Emirates Stadium. Osimhen beri angin sejuk untuk Arsenal. Osimhen merupakan salah satu penyerang terbaik di Italia dan Eropa saat ini. Ia menjadi top skor Serie A musim 2022-2023 lalu. Ia juga membantu Napoli meraih Scudetto musim lalu. Namun musim ini, santer disebut bakal cabut dari studio Diego Armando Maradona. Hal ini tak terlepas dari insiden unggahan video TikTok yang bernada rasis kepadanya dari akun media sosial Napoli sendiri. Beberapa klub pun dikabarkan siap menampung pemain Nigeria tersebut. Namun kini Victor Osimhen pun menepis semua kabar soal kepergiannya dari Napoli. Ia mengisyaratkan bertahan lebih lama di Naples berkat hubungan baiknya yang ia miliki dengan presiden klub Aurelio De Laurentiis. Kendati demikian, penyerang Nigeria tersebut memberikan angin sejuk pada Arsenal dengan mengatakan dirinya berniat untuk bermain di Premier League suatu saat nanti. Gelandang Inggris terbaik pilihan Declan Rice. Declan Rice telah mengukuhkan dirinya salah satu gelandang bertahan terbaik di Premier League dalam beberapa musim terakhir. Pemain asal Inggris ini juga telah menjadi anggota penting dari skuad The Three Lions asuhan Gareth Southgate sebagai hasil dari perubahan statusnya baik di dalam negeri maupun di benua Eropa. Dalam wawancara dengan Joy Cole, Rice diminta untuk memilih siapa pemain yang ingin dihadapi, apakah Steven Gerrard dan Frank Lampard. Rice dengan cepat memuji kehebatan dua legenda Premier League dan Inggris tersebut. Namun pada akhirnya ia memilih salah satu dari dua pemain yang telah terbukti menjadi bahan perdebatan dalam satu dekade terakhir ini. Declan mengakui Steve Gerrard lantaran memiliki kualitas tersendiri. Diketahui Gerrard dan Lampard telah memecah perdebatan mengenai siapa gelandang Inggris terhebat sepanjang masa. Meskipun keduanya bisa dibilang tidak pernah berhasil menyempurnakan kerja sama mereka untuk The Three Lions, namun antara Gerrard dan Lampard, keduanya telah bermain bersama sebanyak 71 kali, di mana 70 kali diantaranya untuk tim senior Inggris. Nah, itu tadi berita menarik dari klub kesayangan kita. Simak terus update lainnya dari Gunners Space. See you Gunners!